Oke, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini perkenalkan saya Dia Ashari selaku staf pendampingan alumni untuk training masa persiapan pensiun bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun maupun yang masih masa persiapan ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya ya Bapak Ibu sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun yang biasanya kita selenggarakan tiap Jumat jam 13.30 sampai jam 3 sore. Yang kali ini alhamdulillah akan dibersamai oleh Coach Sandi, trainer dari ISQ. Dan sebelum kita menginjak ke materi dari Kak Sandi, izin saya menyapa Bapak Ibu di sini. Ada Ibu Evi. Salam Ibu. Salam Mbak Dia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini Ibu posisi di mana, Bu? Oh, di rumah. Oh, di rumah. Oke, baik. Ini backgroundnya bagus banget, Bu. Cahaya Oh, dari. ya, kebetulan itu di Toba. Oh, dicoba foto sendiri ya, Bu ya? Iya, Oke, cantik sekali, Bu. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bu ya. sama Mbak Dia. Semangat. Baik. Saya akan lanjut. Di sini ada Pak Jati. Assalamualaikum, Pak Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Bapak sekarang posisi di mana ini, Pak? Mudika? Di rumah WFH, Oh, WFH. ya. Alhamdulillah. Udah produktif ya, Pak ya. Saya masuk udah dari tanggal kemarin Rabu deh kayaknya ini. Iya. Oke. Bapak, izin saya akan menyapa Bapak Ibu yang lain, Pak Jati. Oke, di sini ada Pak Doni Ashari Kurniawan. Assalamualaikum, Bapak. Apakah suara saya sudah sampai di Pak Doni? Atau mungkin beliau lagi siap-siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ini punten Mbak, alhamdulillah. sambil kerja Mbak. Oh, oke. Siap, Bapak. Ya, Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah oke, join. ngapunten. Iya, siap, Bapak. Ada juga Pak Muji, terima kasih. Pak Iwan Wirawan, Bu Ratri, Bu Reno, Yori Nur, dan juga Pak Sukman Ibrahim serta Pak Supriyadi. Kita akan tunggu Bapak Ibu yang lainnya. Tapi kita akan lanjutkan sesi acara ini ya, Bapak Ibu. Hari ini, alhamdulillah, kami dari ISQ Masa Persiapan Pensiun sudah masuk ke batch 107 yang kali ini akan dibersamai oleh Coach Sandi Muharram dengan materi mental tangguh di masa pensiun, hidup lebih tenang, sadar, dan bermakna. Barangkali Bapak Ibu mengingat di salah satu materi kita di ISQMPP yang paling pertama kita berikan hari pertama yaitu terkait wisdom living. Nah, hari ini kita akan dibersamai oleh Coach Sandi yang akan mengulas kembali materi-materi terkait wisdom living yang pernah kita sampaikan atau mungkin nanti akan ada pembaharuan atau refreshment dari Coach Sandi. Nah, namun tak kenal maka tak sayang, izin saya akan mengenalkan beliau Coach Sandi Muharram Agustian telah berpengalaman 11 tahun berlisensi dari dokter sekarang Profesor HC Dr. Ari Ginanjar Agustian dan dengan pengalaman sertifikat trainer BBNSP dan masih banyak lainnya serta di hipnoterapi serta co-founder Teman Tumbuh Mental Wellness Center. Nah, mungkin nanti di sini Bapak Ibu bisa bertanya-tanya lebih lanjut dengan Coach Sandi. Dan mungkin langsung saja Bapak Ibu kita akan sapa Coach Sandi terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum Coach Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Diah? Sehat? Minal aizin wal faizin. Bapak Ibu semuanya, minal aizin wal faizin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Coach Sandi sudah berkenan hadir dalam sesi hari ini ya Coach ya. Ya, Menyapa sama-sama. Bapak Ibu semuanya.
Dan mungkin, aduh, mohon maaf. Mungkin langsung saja ya, Coach, untuk waktu dan tempat disilahkan kepada Coach Sandi. Oke, siap. Sebentar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi azmain. Robi sroli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, minal aizin wal faizin semuanya. Salam kenal, Sama-sama, salam Coach. sehat untuk kita semuanya. Izin saya memperkenalkan diri yang tadi dikenalkan oleh Mbak Dia. Saat ini saya sebagai trainer dan muridnya langsung dari Dr. Ari, sudah 11 tahun. Dan saya biasanya berfokus kepada kesehatan mental Bapak Ibu semuanya. Dan siang hari ini pun kita coba relatekan bagaimana kesehatan mental ini kepada orang-orang yang memang menghadapi fase purna bakti, betul ya? Nah, tentu saya yakin percaya ada hal-hal yang membuat cemas, ada hal-hal yang membuat gak nyaman, ada hal-hal yang tentu boleh jadi akan banyak hal-hal baru yang akan dihadapi ketika Bapak Ibu menghadapi pensiun atau purna bakti ataupun dalam proses persiapan purna baktinya. Jadi salam kenal, kita akan sama-sama, mudah-mudahan kita akan sama-sama sampai jam 3 sore nanti. Betul ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dulu dengan berdoa. Kita membaca surat Al-Fatihah bagi yang Muslim, saudara kami yang Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha, silahkan boleh menyesuaikan. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut, saya ingin kenalan dulu Bapak Ibu dari mana saja hari ini. Baik itu perusahaannya dan sudah berapa lama Bapak Ibu mengabdi. Nah, silakan, boleh ketik di kolom komentar ya, Bapak Ibu semuanya. Sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja dan mungkin waktu pensiunnya berapa lama lagi dari sekarang? Atau waktu purna bakti Bapak Ibu berapa lama lagi? Nah, boleh sambil diketik di kolom komentar Bapak Ibu. Oke. Silakan, boleh sambil diketik ya Bapak Ibu dari mana perusahaannya dan berapa lama lagi Bapak Ibu menghadapi purna bakti atau Bapak Ibu sudah purna bakti dari perusahaan. Silakan. Saya sudah pensiun 2 tahun yang lalu, purna bakti selama 32 tahun di perusahaan pialang asuransi. Terima kasih Bu Evi. Yang lain? Nah, silakan. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu ya Bapak Ibu. Nah, saya dari KB Purna Bakti Februari 2027. Oke, berarti ada sekitar 1 tahun kurang ya untuk menghadapi fase purna bakti. Yang lain? Oke, kita tunggu dulu. Yang lain 2 tahun pensiun Pak Supriyadi. Pak Supriyadi dari perusahaan apa? Kalau Pak Muji dari Temin, sudah purna bakti 3 tahun yang lalu. Oke. Oh, El Nusa ya, tetanggaan. Pak Jati atau Ibu Jati nih. Mengabdi 31 tahun di HK Group, pensiun sudah 2 tahun lalu, tapi dikontrak lagi hingga 30 April bulan depan. Baik, terima kasih. Tentu ini ada yang sudah purna bakti ataupun yang akan menghadapi purna bakti. Ini tentu akan jadi pengalaman juga ya buat Bapak Ibu semuanya. Namun nun sewu Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan mengajari Bapak Ibu karena tidak mungkinlah saya mengajari ikan hiu berenang ya.
dan saya pun tidak mungkin menggarami lautan. Namun sesi kali ini karena saya fokusnya di mental health, ya, kesehatan mental, saya ingin berbagi Bapak Ibu semuanya pengalaman saya terkait dengan betapa pentingnya ternyata ya merilis emosi negatif itu. Karena ada kaitannya emosi negatif atau stres kita itu dengan kesehatan fisik. Jadi kesehatan mental kita itu akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Artinya apabila kita tidak mampu merilis Bapak Ibu emosi negatif di dalam tubuh kita, maka siap-siap dalam jangka panjang biasanya tubuh kita tidak siap. Dan ketika tidak siap, maka jatuhnya sakit-sakitan. Dan jangan sampai uang pesangon kita yang ber-MM itu Bapak Ibu, berapa M Bapak Ibu uang pesangonnya? Malah justru habis untuk biaya pengobatan. Oke, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat, baik yang sudah pensiun ataupun menjelang masa purna bakti Bapak Ibu semuanya. Ya, sama-sama kita mulai kalau begitu Bapak Ibu semuanya. Saya ingin tunjukkan dulu screen-nya Bapak Ibu, modulnya. Saya ingin mulai dengan pantun kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah suaranya sudah jelas Bapak Ibu? Bentar. Jelas kok. Jelas ya? Baik, siap. Ini menarik Bapak Ibu, jadi beberapa waktu yang lalu kami diundang juga di berbagai organisasi, salah satunya di perbankan Bapak Ibu. Dan ketika kami mengajar kepada para leader, jadi biasanya para leader itu dibekali materi tentang bagaimana merilis emosi negatif. Dan saya ingin sharingkan satu teknik yang ini boleh dipraktikkan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Apakah screen-nya sudah nampak? Sudah Coach. Oke, saya ingin mulai dengan pantun dulu. Kalau pantun gimana Bapak Ibu jawabnya? Cakep. Terima kasih. Ya. Mentari pagi bersinar terang, Cakep. menghangatkan langkah yang baru. Cakep. Purna bakti bukan tentang kehilangan, tapi menemukan versi terbaik yang baru. Tepuk tangan dulu dong, Cakep. semangat. Satu lagi. Minum teh hangat di beranda, ditemani tawa sekeluarga tercinta. Siapa yang sudah siap lebih bahagia? Kita mulai dengan senyum bersama-sama. Senyumnya gimana Bapak Ibu? Nah, ada kebiasaan yang sering Bapak Ibu praktekkan, ya, yang sering Bapak Ibu diajarkan setiap webinar ISQ. Apa itu? Senyum simetris. Apa senyum simetris itu? Senyum dengan rumus 2-2-10. Apa 2-2-10 itu? 2 kiri, 2 kanan. Yes, senyum 2 cm kanan, senyum 2 cm kiri, lalu dipertahankan selama 10 detik. Baik, sama-sama kita senyum dulu ya, 10 detik. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu senyum di sana atau enggak. Tapi saya lihat senyumnya Mbak Dia ya, mewakili Bapak Ibu semuanya. 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan dulu dong yang gemuruh untuk Anda semuanya. Makasih Pak Dayat ya. Oke, biasanya kan nampak ya, katanya wajah itu cerminan dari hati. Jadi kalau wajahnya sering senyum, biasanya mencerminkan kebahagiaan. Dan biasanya juga orang bahagia itu sehat. Orang bahagia itu rezekinya banyak. Orang bahagia itu energinya positif. Orang bahagia itu biasanya ya insya Allah hanya orang-orang yang bahagia yang katanya masuk surga.
Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu seberapa bahagia siang hari ini? Coba ketik di kolom komentar. Dari angka 1 sampai 10, Bapak Ibu bahagianya berapa sekarang? Coba menghadapi pensiun atau yang sudah pensiun nih. Dari 1 sampai 10, bahagia Bapak Ibu berapa sekarang? Coba, wow, 10, 9, Pak Dayat, Pak Jati 8, oke, gede-gede ya, Bu Evi 8, Bu Pamuji. Nih, saya penasaran ke yang 8, Bu Evi deh, Bu Evi, boleh ya saya bertanya sebentar. Bu Ya, Evi, apa yang memilih Ibu memilih 8 dari angka 10? ya, karena aktivitas yang biasa dulu repot, sibuk dengan ketemu banyak orang kan sekarang berkurang jauh ya. Betul. Tapi posisinya ya tetap happy karena masih ada kegiatan lain. Tapi tidak merasa apa ya, ada kehilangan aja sih memang dari aktivitas yang selama ini bisa berinteraksi dengan banyak orang dan memberikan manfaat. Sekarang agak berkurang gitu aja. Yes. Gitu aja. Kalau itu ya yang mengapa Bu Evi memilih angka 8 dari skala 10 karena tadi dikatakan ada sesuatu yang hilang saja ya. Kalau dulu aktivitasnya banyak, sekarang sudah selesai, namun tetap bahagianya lebih besar dari itu semuanya. Makasih Bu Evi. Satu lagi Pak Pamuji deh. Nah, Pak Pamuji, monggo Pak. Apa yang membuat Bapak memilih 8? Apakah sama dengan Bu Evi atau berbeda alasannya? Beda, Coach. Emang Yes. sekarang udah nggak ada THR lagi kan, jadi kurang sulit. Jadi emang beda sama yang dulu. Dulu mungkin 10, sekarang ya agak berkurang. Emang terus terang, Betul. ya emang kesibukannya masih rutin, masih ada, jadi nggak vakum gitu loh. Terima Oke. kasih. Pak, berapa tahun sudah nggak terima THR, Pak? Sudah 3 tahun ini, Wah, sudah 3 tahun ya? tapi tetap semangat masih. Yes. Insya Allah. Nampak dari suaranya pun tetap semangat dong, ya. Siap, Mas. Oke, kalau Pak Pamuji nggak dapat THR, Bu Evi juga pasti belum dapat THR ya, Bu ya? Udah enggak ya? Oke, saya tanya satu lagi nih, penasaran. Pak Ajati, Pak. Siap, Coach. Pak, apa yang membuat Bapak memilih 8 dari angka 10? Banyak yang 8 itu. Ini Coach, karena sudah pensiun walaupun masih kerja ya sampai 30 April nanti. Nah, itu anak yang terakhir masih kuliah di ITB. Jadi kami harus memikirkan biaya dari semester 2, berarti kira-kira 3 tahun lagi ya, walaupun sudah kami siapkan. Namun tetap harus ini menjaga, mudah-mudahan anak yang terakhir ini nanti bisa lulus dan biayanya juga lancar. Malah harapannya kalau bisa masih dikontrak lagi karena masih sangat muda kelihatannya. Coba tampakkan wajahnya, Pak. Iya. Biar tervalidasi nih sama Mbak Dia, bener nggak masih muda nih? Oke, mudah-mudahan Pak Jati, ya insya Allah. Karena seperti yang pernah disampaikan di dalam kelas training ISQ, mungkin mereka yang hari ini kita gitu ya, yang sudah purna bakti, gayungnya hilang. Betul ya? Masih ingat Pak, Bu? Betul ya? Mungkin satu gayungnya hilang. Tetapi rizki Allah itu, rizki Tuhan itu kan tidak sekecil gayung yang kita pegang selama ini. Tetapi rizki Allah itu, rizki Tuhan itu melimpah ruah. Dan mudah-mudahan ya siapapun yang hari ini menghadapi purna bakti ataupun sudah purna bakti, Allah datangkan rizki yang berlimpah-limpah. Ya, yang melimpah ruah. Namun, apa artinya uang yang banyak, semua ada, tetapi fisik sakit-sakitan. Betul tidak? Betul, Coach. Yes.
Makanya sesi bersama saya, karena saya backgroundnya adalah hipnoterapis, background saya adalah mental wellness, dan hari ini pun saya aktif punya klinik di Bandung, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan mental wellness care. Jadi saya ingin sharing satu teknik yang disebut dengan teknik relaksasi. Nanti saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, yang ini nanti boleh dipraktekkan, dibawa pulang oleh Anda semuanya. Siapa yang mau? Wah, siapa yang siap untuk mendapatkan materi ini? Katakan, ketik satu di kolom komentar. Ayo, ketik satu dulu di kolom komentar. Oke ya, terima kasih. Wow, banyak ya. Silakan ketik satu dulu yang sudah siap nih, yang sudah ready. Oke, alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini menarik Bapak Ibu semuanya karena temanya relate dengan kondisi hari ini, Bapak Ibu. Dan saya pernah ada satu klien, usianya kurang lebih sekitar 40-an, lalu datang ke klinik saya dengan kondisi saat itu fisiknya oke-oke aja, tak nampak ada rasa sakit. Ternyata ketika kita ngobrol, beliau sudah menahan sakit kepala bertahun-tahun. Kemudian mah atau GERD yang tak kunjung sembuh. Kalau sudah sakit kepalanya muncul, sudah tak kuat. Bahkan rambutnya sudah rontok, Bapak Ibu semuanya. Perlahan. Dan ketika beliau cek ke dokter, lalu di scan ya, di MRI ya istilahnya, ternyata kata dokter apa? Semuanya dalam kondisi normal, semua dalam kondisi baik-baik saja, tekanan darahnya oke, di kepalanya, di dalam kepalanya pun tidak ada masalah. Tetapi kondisinya adalah ketika stres luar biasa, sakit kepala itu datang. Dan tahukah Bapak Ibu semuanya, ketika kita terapi, apa yang membuat beliau seperti itu? Ternyata beliau menyimpan luka di masa lalu yang tidak pernah rilis. Beliau menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit hati kepada orang tuanya sendiri. Dan peristiwanya ketika saya tanya, ketika kita gali root cause-nya, akar persoalannya, terjadi ketika usia 0 sampai 7 tahun peristiwanya berulang-ulang terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan mental wellness, bahwa manusia itu tidak seperti mobil yang kalau rusak ban, maka yang diperbaiki bannya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau businya rusak, maka yang diganti ya businya saja. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu begitu luar biasa as a system. Ketika mentalnya sakit, maka fisiknya pun ikut sakit. Sebaliknya, ketika fisiknya tak kunjung sembuh, maka mentalnya pun biasanya pun mengalami sakit. Jadi selamat datang di dalam webinar ini. Kita akan sama-sama gali, kita akan sama-sama pahami sedikit dari apa yang saya dapatkan dari guru kami, Dr. Ari. Kemudian saya praktekkan sebagai mental wellness coach. Dan hari ini praktek di salah satu klinik yang kami dirikan bersama istri, Bapak Ibu semua. Oke, nah saya ingin mulai agar sama-sama kita paham. Siapa yang pernah nonton MotoGP atau Formula One? Balapan? Gimana Bapak Ibu semuanya? Kalau balapan ini kecepatannya luar biasa atau tidak? Luar biasa, Coach.
Yes, Biasa, dan bahkan coach. bisa mencapai 300 km per jam kecepatannya. Nah, pertanyaannya segini Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi kalau seandainya ban itu dibiarkan terus melaju tanpa pernah diganti? Aus. Kecelakaan. Aus. Tipis, betul ya? Ya, Kalau dipaksakan apa yang terjadi Bapak Ibu? hancur. Hancur. Dan kalau kondisi ban hancur terus balapan, apakah berbahaya? Sangat. Sangat berbahaya. Apabila mobilnya dipaksa terus ngebut tanpa pernah isi bahan bakar, apa yang terjadi? Panas. Kebakaran. Yes. Sampai tidak kepada tujuannya Bapak Ibu? Tidak. Tidak akan sampai. Tidak. Mati di tengah jalan. Benar ya? Balapannya pun tidak kelar dan dia tidak akan jadi juara. Terakhir, apabila mesinnya panas tetapi tetap dipaksa jalan, apa yang akan terjadi? Apa yang berlaku? Tidak. Apa yang terjadi dengan mesinnya Bapak Ibu? Meledak, Pak. Meledak, panas, kebakaran. Dan kalau terus dipaksakan, apakah ini akan membahayakan kepada pengemudinya Bapak Ibu? Sangat. Yes. Kalau ibaratkan balapan, biasanya yang mereka lakukan apa untuk menghindari ini semuanya, biar itu tidak terjadi? Istirahat. Istirahat. Istirahat di dalam balapan itu disebutnya apa biasanya Bapak Ibu? Pit stop. Yes. Biasanya ada fase masuk ke dalam pit stop. Betul ya? Untuk apa tujuan pit stop itu Bapak Ibu? Ganti ban, isi bahan bakar, cek mesin. Yes. Ganti ban, isi bahan bakar, dipastikan mesinnya tetap dalam kondisi baik. Betul ya? Ya. Berarti Betul. penting tidak pit stop itu? Penting. Penting atau sangat penting? Sangat penting. Sangat penting. Pertanyaannya selama ini kepada Bapak Ibu semuanya. Pernahkah kita mengalami panas yang luar biasa ketika kita bekerja dulu? Atau dalam menghadapi masa punabakti? Pernahkah seolah-olah bannya aus karena terus dipaksa dengan kejar target? Pernah kok. Yes. Pernahkah kita merasa kalau anak istilah sekarang itu burn out, Bapak Ibu? Ya. Kepanas luar biasa? Atau pernahkah kita mungkin demotivasi, tidak semangat dalam bekerja? Nah, Yes. Saya dan Bapak Ibu semuanya pasti pernah mengalami itu semua. Dan ketika kita terus diporsir, ketika kita terus bekerja tanpa pernah mengalami istirahat yang betul-betul istirahat, karena saya yakin semuanya istirahat, tapi berapa banyak di antara kita yang benar-benar istirahat? Karena ada kalanya di dalam tidur kita pun kepala kita masih memikirkan kerjaan. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? sering, coach. Sering kok. Sering. Mata terpejam tetapi pikiran melayang-layang kepada kerjaan. Puter terus, coach. Muter terus. Mungkin tubuh tidur di tempat kasur yang empuk. Mata terpejam seolah-olah beristirahat. Tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar istirahat? Dan apa dampaknya Bapak Ibu kalau seandainya kondisi tubuh kita, kondisi pikiran kita, kondisi mental kita tidak benar-benar masuk ke dalam pit stop? Lelah coach. Lelah.
Dan apa dampaknya ketika tubuh terus diporsir, mental terus diporsir, pikiran terus diporsir, tanpa pernah betul-betul masuk ke dalam pit stop. Coach, maaf saya nyela, Coach. Silakan, Bapak. Ini kan kita udah masuk pit stop semua, ngapain diulang-ulang cerita pit stopnya, Coach? Intinya apa aja, Coach? Siap. Oke, terima kasih, Bapak. Iya, Jadi langsung to the point aja. Siap. Bapak, Ibu semuanya, kita semua sudah masuk ke pit stop. Tapi yang saya maksud adalah kita masuk pit stop untuk sementara di dalam program ini. Kenapa, Bapak Ibu semuanya? Karena saya, Bapak Ibu semua yang hadir di dalam ruangan ini punya modal, betul ya? Sama-sama punya dimensi. Apa dimensinya? Punya dimensi fisik, punya dimensi emosi, punya dimensi jiwa atau spiritual. Siapa yang setuju, Bapak Ibu? Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita kan tidak seperti karoseri. Betul ya? Yang terpisah part per part. Tetapi satu sama lain itu saling support. As a system, saling mendukung. Siapa yang pernah sakit gigi, Bapak Ibu? Sakitnya di fisik, betul ya? Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah yang terasa hanya giginya saja yang sakit? Emosi. Betul ya? Tiba-tiba mudah naik secara emosi. Betul nggak, Bapak Ibu semua? Ada tetangga yang berisik sedikit, apa yang terjadi? Ngomel. Oh, ngomel, pecah. Betul ya? Padahal yang sakit adalah fisik. Giginya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa manusia itu Allah ciptakan, Tuhan ciptakan, bukan hanya sekedar fisik, tetapi ada emosi, ada jiwa. Oke, kalau kita kontekskan dengan purna bakti, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ya, kalau dimensi fisik kita, ketika kita purna bakti, maka organisasi perusahaan memberikan apa, Bapak Ibu, dalam bentuk fisik? Sangon. Yes, Bapak Ibu dibekali pesangon, betul ya? Yang nilainya tentu berbeda-beda. Nah, itu adalah modal secara fisik. Tapi pertanyaannya, modal yang jauh lebih penting dari itu apa, Bapak Ibu? Modal untuk kita terus bisa jalan. Ibarat mobil itu kan, walaupun sudah masuk pit stop, apakah terus-terusan di pit stop? Kan harus gerak terus, betul nggak, Bapak Ibu? Yaitu modal mental. Modal jiwa yang harus terus kita maintain, yang harus terus kita rawat, yang harus terus kita jaga, Bapak Ibu semuanya. Nah, sama seperti tadi saya mengutip dari Bu Evi, bahwa ketika kita pensiun, purna bakti, ada kekosongan, betul ya, Bapak Ibu semuanya? Ada area di mana yang merasa kosong. Dulu kita lakukan, tiba-tiba harus terhenti. Dulu masih ada aktivitas rutin masuk ke kantor, mengerjakan sesuatu, tiba-tiba hilang. Ibaratkan mobil tadi, ada gas, ada rem. Kalau gas, itu kaitannya dengan emosi, reaktif. Kalau rem, kesadaran, kontrol. Ketika kerja, boleh jadi gas dan remnya itu seimbang nih. Betul ya? Kemarin ada Idul Fitri, THR masih dapat. Tiba-tiba, karena sudah tidak lagi jadi karyawan, tidak dapat lagi THR dan sebagainya. Kesadaran sudah mulai perlahan, di antara kita ada yang berkurang.
Dan ini saya dengar cerita Bapak Ibu semuanya dari beberapa alumni ya, eh, masa persiapan pensiun, yang ketika fase purna bakti itu datang, ada namanya sindrom apa Bapak Ibu? Power syndrome. Post power syndrome. Dan itu sering terjadi. Dan biasanya kaitannya dengan emosi. Tiba-tiba mudah marah. Tiba-tiba tak mampu mengontrol amarahnya. Ngegas terus. Reaktif terus. Bapak Ibu semuanya. Dan ujung-ujungnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang berlaku? Sakit. Biasanya larinya kepada kecemasan. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa di antara Bapak Ibu semuanya yang hari ini mungkin sudah pensiun purna bakti atau akan menghadapi purna bakti, cemas menghadapi masa purna bakti? Nah, sekarang saya ingin tanya nih, biasanya yang dicemaskan apa Bapak Ibu? Yang dicemaskan. Kalau tadi Pak siapa yang mengatakan bahwa masih ada anak yang masih sekolah, betul ya? Kalau Bapak Ibu biasanya apa yang dicemaskan ketika menghadapi pensiun atau sekarang sudah pensiun? Kalau Bu Ida atau Pak Bu Ida, boleh dengar suara saya Bu Ida? Boleh dibuka mic-nya Bu Ida sejenak. Oke. Kita ngobrol dulu sama Bu Ida sebentar. Oke, Bu Ida dengar suara saya? Nah, dengar. Bu Ida. Bu Ida. Iya, maaf ini sambil masih bekerja. Kebetulan Ya, masih terima bekerja kasih Bu nih. Ida. Bu, Iya. kalau boleh jujur, ya pasti namanya manusia ada kecemasan betul ya dalam menghadapi purna bakti. Iya. Nah, biasanya Bu, normalnya apa yang dicemaskan oleh Ibu? Kalau kita kaget lah dengan kondisi yang sebelumnya, kan kita kerja full ya, maksudnya terlalu sibuk, tahu-tahu diem ya ini ya, tapi mungkin memang masih ada lah pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan, tapi jauh sekali turunnya gitu loh Jadi, pekerjaannya, oke, ritme kerjanya. ritme pekerjaannya Ibu ya. Iya. Kalau Ibu Ida menghadapi itu. Kalau yang lain, nah siapa yang mau bicara? Kalau Bu Evi sudah ini ya, yang fase akan pensiun siapa di sini? Apa yang dicemaskan? Nah, monggo, ada yang mau bicara? Biasanya apa yang membuat Bapak Ibu cemas untuk menghadapi fase purna bakti? Nah, saya tanya Pak Doni. Nah, Pak Doni, ada Pak Doni? Baik, Pak. Nah, monggo Pak Doni. Kalau Pak Doni apa yang dikhawatirkan, dicemaskan? Tentu pendidikan anak, Pak ya. Termasuk Pendidikan anak ya. kebetulan saya yang kecil kan masih SD kelas 5 ini, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Makasih, Pak. Pak Doni sudah purna bakti atau masih menunggu? Berapa tahun lagi? Masih 3 tahun lagi, Pak. 3 tahun lagi ya. Namun masih ada anak yang hari ini kelas 5, artinya pendidikan anak. Betul ya? Betul. Oke, makasih Pak Doni. Ada yang lain? Apa yang dikhawatirkan selain pendidikan anak, ritme pekerjaan yang boleh jadi berbeda? Nah, siapa lagi di sini? Bu Ratri, monggo Bu Ratri, jika mendengar suara saya. Atau Pak Sukwan Ibrahim?
atau siapa? Bu Reno. Ya, Coach. Nah, Bu, sudah purna bakti atau masih menunggu? Sudah Coach bulan ini. Sudah ya. Apa yang Ya, dikhawatirkan yang hari ini masih nempel dan masih terpikir-pikir, terngiang-ngiang, terbawa-bawa kecemasannya? mungkin lebih banyak karena apa ya? Karena biasanya kita udah bisa menghasilkan sendiri, terus kita ya memang ada pensiun, cuman kan seberapa? Cuman mungkin lebih banyak ke situ sih kalau menurut saya. Kalau saya sendiri, karena saya masih kesempatan untuk bisa merawat keluarga, itu saya bikin saya happy. Selebihnya ya cuman itu aja sih Coach. Izin ya Coach. Berarti spesifiknya lebih kepada Masalah income aja. biaya hidup mungkin ya setelah pensiun ya. Ya, betul. Siap, makasih. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan. Saya izin menunjukkan Bapak Ibu semuanya dan tentu ini berdasarkan fakta ya, data di lapangan dari jurnal. Ya, studi karyawan menjelang pensiun atau yang sudah pensiun itu ada 4 yang dicemaskan biasanya. Yaitu biaya hidup setelah pensiun yang tadi disampaikan. Kemudian biaya kesehatan, kalau dulu ketika masih karyawan masih bisa tercover, betul ya? Baik dengan asuransi swasta ataupun sekarang kan BPJS secara mandiri masih bisa. Namun ada part biaya kesehatan yang tidak tercover lagi. Dan dulu mungkin ketika kerja, ketika sakit masih ada budget untuk ke sana. Ada lebih ya, tapi tiba-tiba berkurang. Tadi banyak yang menyampaikan juga terkait dengan pendidikan anak. Ada anak yang masih SD, anak yang kuliah, anak yang masih hari ini perlu biaya yang besar, terutama jika sekolahnya di swasta. Lalu yang pasti adalah hilangnya penghasilan tetap. Betul ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, dampaknya apa? Kalau jika tidak siap secara mental, ya siap-siap Bapak Ibu. Banyak ketika mereka selesai bukannya sehat secara fisik, malah mereka tidak sehat secara mental. Banyak yang post power syndrome, banyak yang tidak siap, banyak yang akhirnya stres berkepanjangan. Ya tentu wajar ketika stres menghadapi fase purna bakti, tetapi maksud saya adalah stres secara berkepanjangan. Dan apa dampak ketika kita tidak mampu memanage? Dan ini yang kami ajarkan Bapak Ibu kepada beberapa organisasi, para leader, ketika mereka tidak mampu memanage stres, dampaknya produktivitas menurun. Nah, ini yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita harus sehat secara mental? Kenapa kita harus sehat secara pikiran? Karena ada hubungannya nih antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Stres psikologis itu dan depresi dapat menyebabkan perubahan biologis signifikan yang dapat mempengaruhi perkembangan kanker, Bapak Ibu. Ini bukan kata saya, tetapi kata Dr. Toru Abe. Jadi khususnya depresi itu mengubah ekspresi gen tertentu terkait dengan kanker. Karena seperti yang kita pahami sama-sama, setiap kita itu punya sel kanker. Tetapi ada yang aktif, ada yang tidak. Gimana cara terbaik untuk mengaktifkan sel kanker itu? Ya salah satunya adalah dengan pola pikir kita atau seringnya kita stres. Dan mudah-mudahan kita semuanya sehat Bapak Ibu semua. Sekarang kita coba cek dulu ya Bapak Ibu. Adakah yang beberapa minggu terakhir di antara kita yang boleh jadi di leher atau bahu agak berat Bapak Ibu?
Sering tegang uratnya, ada atau tidak? Ada. Yes. Atau di antara kita yang pernah atau sering mengalami GERD atau asam lambung naik. Atau di antara kita sering masuk angin, Bapak Ibu. Atau istilah anak zaman sekarang, kemana-mana bawa starter pack Jompo. Bawa tolak angin, bawa fresh care, apalagi. Atau di antara kita sering lupa. Misalkan kacamata, di mana kacamata, padahal ada di antara kita sebagian yang kacamatanya sedang dipakai. Atau kunci, di mana kunci. Ini bukan soal usia aja, Bapak Ibu. Nah, itu semuanya adalah salah satu indikator stres. Atau di antara kita ada yang insomnia, susah tidur kalau malam, Bapak Ibu, sering terbangun. Tidurnya tidak efektif. Atau hipersomnia, sering tidur. Itu biasanya gejala stres. Dan hati-hati kalau itu tidak kita manage, Bapak Ibu, stresnya, dampaknya adalah kepada kesehatan mental dan dalam waktu yang panjang berdampak juga kepada kesehatan fisik kita. Stres itu penting, tetapi ketika berkepanjangan tidak di-manage, maka itulah yang akhirnya menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Dan saya belajar terkait dengan salah satu teknik terapi namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Kepada orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, itu ada energi di dalam tubuhnya atau aliran energinya, meridian, Bapak Ibu, itu ada yang tertahan. Dan ketika aliran energinya itu tidak lancar, maka itu akan menyumbat aliran darah. Dan dalam waktu yang panjang, itu bisa jadi mengakibatkan sakit fisik. Nanti kita akan sharingkan ya, kapan-kapan kita ada waktu lagi, kita akan sharingkan bagaimana satu teknik terapi namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Tapi kita lanjut ke sini. Artinya, stres itu membuat penuaan sel terjadi kalau dibiarkan, Bapak Ibu. Pernah nggak kita reunian dengan teman-teman satu angkatan gitu ya, reuni SMP atau SMA gitu. Ketika jumpa kemarin nih Idul Fitri, menjelang Idul Fitri ketemu, nampak ada yang masih muda, ada nampak yang usianya sama tetapi perangannya berbeda jauh dengan kita. Pernah nggak kita melihat seperti itu? Ini kan berkaitan dengan seseorang, bagaimana perjalanan hidupnya, tempaan hidupnya, berbeda-beda di antara kita. Dan secara riset, ternyata Bapak Ibu semuanya, stres ini juga dapat mempercepat penuaan sel. Jadi hati-hati Mbak Diah, kalau seandainya sering stres, jangan-jangan cepat tuanya tuh. Oke ya. Nah, oleh karena itu, apa dong solusinya? Nah, ini Bapak Ibu yang boleh Bapak Ibu praktekkan. Kita harus belajar satu teknik namanya teknik relaxation. Oke ya. Kita akan belajar satu teknik namanya teknik relaxation. Nah, seperti apa teknik relaxation itu? Saya ingin sampaikan dulu dari bagaimana gelombang otak di dalam pikiran kita itu bekerja, Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Tidur efektif itu
harusnya berada di gelombang otak yang mana? Nah, boleh ketik di kolom komentar. Beta, alfa, theta, atau delta? Nah, silakan. Tidur efektif itu adanya di mana? Yang kalau kita tidur, bangun tuh seger banget. Nah, menurut Anda di mana nih? Coba menurut Alfa. Bapak Ibu. Alfa, theta, atau delta? Bu Evi, theta ya. Theta. Oke, makasih. Yang lain, theta dan delta, tapi biasanya delta hanya sebentar. Betul, Bu Evi. Oke. Benar, tidur efektif itu bagusnya adalah di delta. Artinya sleep without dreams. Tidur tanpa mimpi. Jadi kalau tidur tanpa mimpi, biasanya seger tuh. Namun, ini nggak lama betul kata Bu Evi, karena gelombang otak itu kan gerak terus. Namun ketika kita masuk ke fase delta, maka itu tidur yang sangat-sangat efektif. Nah, ketika kondisi theta itu adalah kondisi deep relaxation. Itulah yang biasanya kami lakukan sebagai hipnoterapis, Bapak Ibu semuanya, membawa kondisi seseorang itu masuk ke dimensi deep relaxation atau gelombang 0 sampai 1 fokus. Di mana di sini adalah di troubleshoot. Trauma-trauma masa lalu bisa dimunculkan. Memori-memori yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya bisa dimunculkan kembali, bisa diingat kembali. Yaitu ketika gelombang otaknya di theta. Nah, kondisi relaksasi itu adalah kondisi di dalam dimensi alfa. Tetapi seringnya kita, Bapak Ibu semuanya, karena rutinitas, aktivitas, kesibukan, akhirnya gelombang otak kita seringnya di mana Bapak Ibu? Seringnya di beta. Betul ya? Dan beta ini adalah kondisinya alert. Waspada. Duduk di sini, fokusnya melayang-layang kemana-mana. Sehingga kita perlu menurunkan gelombang otak kita untuk mencapai relaksasi. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, gimana cara menurunkan gelombang otak terbaik yang paling mudah dan sudah Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita semuanya? Gimana cara menurunkan gelombang otaknya? Dengan cara apa Bapak Ibu? Menurunkan dari gelombang beta ke alfa, dari alfa ke theta, dari theta ke delta. Gimana caranya? Wudhu. Wudhu, salah satunya. Apalagi? Salah satu teknik yang sangat sederhana. Tarik napas dalam, Pak. Yes. Tarik nafas. Dengan cara breathing teknik. Kalau kata Pak Iwan, tarik nafas. Betul ya? Yep. Pertanyaannya sekarang, nafasnya bagaimana yang efektif menurunkan gelombang otak itu? Pakai nafas dada atau nafas perut? Nah, monggo, ayo. Mana nafas yang membuat kita rileks itu? Pakai nafas dada atau nafas perut? Perut. Atau nafas diafragma tuh, kalau kata Bu Evi. Artinya kalau nafas dada, ketika Bapak Ibu menarik nafas, maka bahunya itu biasanya narik ke atas. Itu menggunakan dada.
Tapi kalau perut, ketika Bapak Ibu menarik nafas, maka seperti meniup balon. Perutnya akan mengembang ke depan. Oke? Nah, sekarang coba kita cek dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, masing-masing yang mendengar suara saya boleh praktek hari ini. Pegang dulu satu tangan kanannya ke dada, tangan kirinya ke perut. Nah, kita check and balances dulu ya. Tarik nafas normal Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mana yang Bapak Ibu rasakan tangannya? Dadanya atau perutnya yang terasa? Oke, perut ya. Oke, berarti ada tekanan di perutnya ke depan. Good. Ada yang dada? Ada, Pak. Pak Iwan apa Pak Iwan? Dada atau perut, Bapak? Dada, Pak. Dada ya. Yang lain, coba ketik dulu di kolom komentar. Nih, sebelum kita praktekkan mana yang terbaik itu dada atau perut. Anda mana nih? Dada atau perut? Coba tarik nafas. Bu Evi perut, Pak Iwan dada. Yang lain Bu Ida dada. Oke. Bagus, terima kasih sudah melakukan praktek. Oke. Bapak Ibu semuanya, ketika saya belajar teknik pernafasan, ternyata yang membuat otot-otot kita rileks, yang membuat tubuh kita ini menjadi lebih rileks itu ketika bernafasnya menggunakan pernafasan perut. Oke ya. Jadi bukan pernafasan dada. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu bernafas, yang tekanan itu di perut fokusnya, bukan di dada. Coba, ketika Bapak Ibu hari ini bernafas, maka kalau hari ini menggunakan perut, pertahankan. Itu adalah nafas fitrah. Nafas sehat. Tapi kalau nafasnya dengan dada, ini nafasnya beta. Yang akhirnya membuat rentan stres. Bukannya rilis, tetapi justru malah sering naik. Oke? Nah, gimana caranya coach menurunkan pernafasan itu? Pertama, dengan kesadaran ketika bernafas. Karena bukan hanya sekedar nafas, tarik nafas, tetapi dengan kesadaran bahwa ketika menarik nafas, aliran udaranya itu langsung masuk ke perut. Itu yang pertama. Kedua, napas rileks itu adalah pelan, perlahan. Jadi bukan nafas yang kenceng Bapak Ibu. Semakin pelan, semakin perlahan, dan semakin sedikit yang dikeluarkan, itu the best. Coba, Bapak Ibu pernah mungkin belajar yoga atau meditasi. Ketika yoga atau meditasi diajarkan oleh coachnya biasanya tarik nafas dari hidung, betul ya Bapak Ibu ya? Badannya tegak, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung. Perlahan, bukan seberapa banyak Bapak Ibu menghirup udara. Oke? Jadi ketika Bapak Ibu ingin rileks, selalu tarik nafas dari hidung. Kuncinya adalah selalu ditahan. Jadi nggak boleh langsung dikeluarkan. Selalu ditahan. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa rumusnya. Teknik pernafasan. Ada yang teknik 4-6-8. Apa itu? 4 hitungan tarik dari hidung, 6 tahan, hitungan, 8 hembuskan. Hembuskannya perlahan, boleh dari mulut atau dari hidung.
Semakin tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan pun perlahan. Atau boleh menggunakan teknik 5, 10, 20. Apa itu? 5 hitungan tarik, 10 hitungan tahan, 20 hitungan hembuskan. Atau boleh yang 10, 10, 10. Apapun itu, rumusnya adalah setelah menarik selalu ditahan. Oke, sekarang kita praktek, coba ya Bapak Ibu semuanya, agar nanti ketika keluar dari tempat ini, Bapak Ibu bisa praktekkan. Yuk, duduknya tegak Bapak Ibu semuanya. Kalau lagi duduk di kursi, kakinya di lantai, ya, body position, open body position, buka, tidak dilipat kakinya, tetapi dibuka. Sekarang boleh pejamkan matanya. Kita coba praktek bernafas. Tarik dari hidung perlahan. 1, 2, 3, 4. Tahan. Hembuskan perlahan dari mulut. Pelan, perlahan. Bagus. Tarik lagi nafasnya. Bagus, tahan. Hembuskan perlahan. Sekarang tarik lagi nafasnya dari hidung. Tahan. Hembuskan. Rileks, tenang, nyaman. Sekali lagi, Bapak Ibu coba sendiri. Pastikan aliran udaranya masuk melalui hidung, menyebar ke kerongkongan, masuk menyebar ke dada dan sampai ke perut. Terus tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang Bapak Ibu boleh tambahkan. Ketika Bapak Ibu hembuskan, ketika Bapak Ibu ingin rileks, boleh di dalam hatinya sambil ucapkan, I'm relaxed, I'm so relaxed, I'm very relaxed. Sekarang coba tarik nafas dari hidung. Tahan. Hembuskan dalam hatinya, I'm relaxed, I'm so relaxed, I'm very relaxed. Tarik lagi nafasnya. Tahan. Hembuskan. I'm relaxed, I'm so relaxed, I'm very relaxed. Bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafasnya dari hidung. Tahan. Hembuskan, I'm relaxed, I'm so relaxed, I'm very relaxed. Tetap pejamkan matanya. Tarik nafasnya. I'm relaxed. I'm so relaxed. I'm very relaxed. Hitungan ketiga boleh buka matanya. 1, 2, dan 3. Oke. Siapa yang sudah nyoba, Bapak Ibu semua? Gimana rasanya? Jadi ngantuk, Coach. Ngantuk. Good. Apalagi?
Apa yang Bapak Ibu rasakan sensasinya ketika belajar menarik nafas? Oke. Selain ngantuk, apalagi yang dirasakan? Tenang. Tenang ya. Oke. Selalu ada yang nanya begini, Coach, gimana caranya kok saya nafasnya selalu dari dada? Kok yang neken tuh dada, bukan ke perut? Padahal kan nafas sehat itu adalah ke perut. Ketika saya belajar, maka di cara latihannya adalah ketika duduk, condongkan badannya atau tubuhnya ke depan, Bapak Ibu. Jadi ketika bernafas itu, jadi kalau lagi latihan ingin rileks, ini pada saat proses latihan ya Bapak Ibu ya. Jadi pengen rileks, bukan nafas biasa, tetapi memang diniatkan untuk relaksasi, maka condongkan badannya ke depan, maka secara otomatis pernafasan itu akan larinya ke perut. Oke. Atau Bapak Ibu boleh perhatikan anak kecil ketika dia tertidur atau kita sedang rebahan, itu pun otomatis udaranya akan lari ke perut. Dan anak kecil kalau bernafas pasti menggunakan nafas perut. Coba perhatikan. Yang naik turunnya itu bukan dadanya, tetapi perutnya. Karena itu nafas fitrah kalau kata guru saya. Nafas fitrahnya manusia itu ke perut. Tetapi kenapa kok jadi ke dada? Karena rutinitas, aktivitas, akhirnya kesibukan dan sebagainya jarang kita latih, maka otomatis larinya ke dada. Dan itu yang akhirnya rentan kita mudah tegang otot-otot tubuh kita. Ya. Nah, ini pun boleh dipraktekkan kalau Bapak Ibu kesulitan tidur. Dan qadarullah Rasulullah SAW, kalau yang Muslim Bapak Ibu, sudah mengajarkan, sudah mempraktekkan bagaimana habituasi atau ritual yang harus kita lakukan sebelum kita tidur. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Bapak Ibu? Kita yang Muslim, sebelum kita tidur? Pikir. Biasanya sebelum kita ke kasur apa yang diperintahkan? Wudhu. Wudhu dulu, betul ya? Karena air itu salah satu media yang menurunkan gelombang otak paling mudah. Anda lagi tegang, Anda lagi hektik, coba pegang air, lalu Anda wudhu, atau Anda bilas mukanya, biasanya rilis. Salah satunya. Wudhu dulu, tuh yang diajarkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apa? Sebelum tertidur, biasanya diajarkan untuk berdoa. Dan doa itu pun salah satu metode untuk menurunkan gelombang otak. Tenang, rileks. Bahkan disunahkan lagi mendoakan orang lain. Memaafkan selama satu hari itu apa yang pernah terjadi, ada orang menyakiti kita, jangan-jangan kita maafkan selama satu hari itu. Sehingga ketika kita tidur, gelombang otaknya terus turun dengan mudah sampai masuk ke level theta dan mudah masuk ke delta. Tapi anak-anak hari ini banyak yang mengeluhkan mereka kesulitan tidur dan tidur pun gak efektif. Kenapa? Karena sebelum tidur apa yang mereka lakukan? Habitnya Bapak Ibu sekarang? Scroll. Yes. Main handphone, scroll medsos. Scroll sosmed dibuka, TikTok, IG dan sebagainya. Ketika dapat informasi yang buruk, maka kondisi ketika rebahan adalah kondisi alfa, maka informasi akan mudah cepat masuk ke pikiran bawah sadar. Hati-hati.
Sehingga ada saran oleh para pelaku kesehatan minimal 60 menit sebelum kita tidur, maka kita sudah meninggalkan alat komunikasi kita. Untuk apa? Agar tidurnya jauh lebih efektif. Ditambah dengan usia-usia kita hari ini, Bapak Ibu. Betul ya? Yang kadangkala waktu tidurnya pun semakin sebentar, betul ya? Itu kalau Coba durasinya sudah sebentar, ditambah tidak efektif lagi. Apa yang terjadi dengan kesehatan kita? Jadi saran saya adalah, yuk sama-sama kita belajar teknik relaksasi, kemudian sebelum kita tidur, gunakan ritual-ritual yang betul-betul sudah diajarkan dan proven bagi yang muslim. Bagi saudara kami yang Kristiani, Katolik, Hindu, dan Buddha, pasti punya ritual sendiri yang dicontohkan untuk mencapai tidur yang efektif. Nah, terakhir Bapak Ibu, ada satu teknik lagi juga yang boleh Bapak Ibu praktekkan, adalah namanya 4x4 rules. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk tidur, ini sudah saya praktekkan, sangat cepat sekali untuk menurunkan gelombang otak. Kan tidur itu kondisinya gelombang otak turun ya. Tapi banyak yang tidurnya efektif itu adalah matanya merem, fisiknya tidur, rebahan, tetapi otaknya melayang-layang. Itulah yang akhirnya capek, bangun tidur lelah, bukannya harusnya handphone itu kalau dicas full energi, manusia dengan tidur harusnya berenergi full lagi, tetapi bangun tidur justru malah capek, malah lelah, malah ngantuk. Artinya ada yang tidak tepat ketika istirahatnya. Nah, ini salah satu metode yang boleh Bapak Ibu lakukan. Apa itu? 4x4 rules. 4 detik tarik nafas, lalu 4 detik tahan nafas, hembuskan lagi 4 detik, tahan lagi 4 detik. Siklusnya seperti itu. Oke ya. Jadi 4 detik tahan, tarik nafas, 4 detik tahan, 4 detik hembuskan pelan perlahan, sambil rebahan Bapak Ibu, sambil tiduran di kasur, lalu tahan lagi 4 detik, tarik lagi 4 detik. Selalu ada jeda ditahan. Oke ya Bapak Ibu. Angkanya boleh 4 detik, boleh 5 detik, silakan sesuaikan. Semakin panjang, semakin efektif. Jadi, kenapa kita harus belajar teknik relaksasi? Karena waktu terbaik untuk recharge energi manusia itu yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma, yaitu dengan istirahat tertidur. Dan tidur efektif itu adalah ketika gelombang otak kita berada di dimensi theta ke delta. Dan bagaimana cara menurunkan gelombang otak yang efektif terbaik itu? Yaitu dengan cara belajar teknik pernafasan. Apa dampaknya? Ketika tepat cara bernafasnya, maka akan membantu Bapak Ibu semakin sehat di dalam hidupnya. Ada istilah, pernafasan Anda mempengaruhi kesehatan Anda. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan teknik yang sederhana ini, nanti Bapak Ibu boleh googling, boleh cari informasi lagi terkait dengan pernafasan, boleh Bapak Ibu praktekkan lagi bahwa se-powerful ini ketika kita belajar teknik pernafasan, dan ini cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai cara yang efektif untuk men-top up energi, untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh kita agar Bapak Ibu hidupnya semakin sehat.
Berapa tarikan nafas idealnya dalam 1 menit? Nah, intinya Pak, boleh gunakan rumus yang tadi. Kalau 4x4 rules berarti 4 detik tarik, 4 detik tahan, 4 detik hembuskan, 4 detik tarik lagi nafas. Berarti 1 menit itu bisa 3 kali sekuen tuh untuk bernafas. Kalau 4x4 rules untuk menurunkan gelombang otak. Tapi kalau seandainya untuk relaksasi biasa, tergantung rumus hitungannya mau yang mana. Mau 10 hitungan, mau 10 tahan, berarti kalau 10 hitungan bisa 2 kali dalam 1 menit pernafasan 1 sekuennya. Begitu Pak Jarod. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, mudah-mudahan bisa diaplikasikan, karena ini berpengaruh kepada kesehatan kita. Allah, Tuhan sudah menyiapkan satu teknik terbaik, dan itu cuma-cuma pro bono, nafas yang tepat, nafas yang fitrah, dengan cara bernafasnya dengan menggunakan pernafasan perut, karena menurunkan gelombang otak ke kondisi yang terbaik. Demikian, mohon maaf lahir batin, saya Coach Sandi, murid dari Dr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Coach Sandi untuk ilmunya ya. Saya jadi teringat Coach ini. Sebetulnya kan saya mendampingi webinar ini udah sangat sering ya. Jadi harusnya ilmu kayak gini tuh bisa saya terapkan, karena beberapa hari ini saya lumayan stres nih. Tidur malam terus, kemudian mimpi terus beberapa kali juga terbangun tiba-tiba. Dan ini saya diingatkan kembali nih oleh materi dari Coach Sandi ya. Terima kasih. Dan saya berpikir, oh ternyata memang ilmu itu tuh walaupun kita tahu, kadang kita harus diingatkan kembali nih agar kita bisa menerapkannya lagi ketika kita dibutuhkan. Dan itu perlunya komunitas yang suportif gitu. Jadi alhamdulillah sekali saya mendampingi Bapak Ibu di sini. Saya jadi dapat ilmunya sedikit-sedikit tiap Jumat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Coach Sandi untuk ilmunya, untuk sharingnya pada sesi hari ini. Namun sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dan kita akan foto bersama, mohon izin Bapak Ibu, kami dari ISQ MPP Alhamdulillah saat ini sedang mengadakan workshop Juragan Kos. Jadi nanti akan ada workshop-workshop lain baik soal perencanaan keuangan ataupun soal kuliner dan sebagainya. Namun yang terdekat, kita dari ISQ Masa Persiapan Pensiun akan menyelenggarakan workshop Juragan Kos Batch 2. Jadi Juragan Kos Anti Boncos yang akan dilaksanakan besok Sabtu siang ya Bapak Ibu, jam 13.15 biasanya molor ini karena akan ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang saat ini mau berusaha punya kos atau sudah running kos tapi kok belum optimal ya, atau kok ini kos malah banyak konflik ya dari anak-anak kosnya, bingung, pusing nih, ini caranya mengurai masalah-masalah soal konflik anak kos itu gimana. Nah ini kita akan bahas juga Bapak Ibu di sesi besok yang akan dibersamai oleh Pak Mamat Samadi. Beliau merupakan ekspertis dan juga langsung ngelola kos yang hampir 100-an kos Bapak Ibu. Jadi beliau bangun sendiri, kemudian mengelola sendiri juga kos dan kontrakan yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan juga Bogor. Nah, adapun objektif dari materinya itu akan ada terkait strategi memulai usaha atau bisnis kosnya, hitung-hitungannya berapa sih untuk kos itu, nanti kita akan sampaikan juga. Terus pengelolaan operasional dan penyewanya gimana, nanti kalau ada orang tiba-tiba kriminal di kos kita itu gimana, itu nanti akan dibahas juga dalam sesi ini. Nah, untuk memudahkan dan karena waktunya terbatas, Bapak Ibu yang berminat nanti akan ada bisa scan barcode, nanti mengisi, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran ke nomor admin yang mengundang Bapak Ibu semuanya dalam agenda hari ini atau di 0811 901 165. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kita rangkum, jadi harapannya saat sesi nanti pertanyaannya dari Bapak Ibu akan terjawab oleh coach yang akan mengisi nanti, jadi lebih spesifik
Begitu Bapak Ibu. Jadi sebelum sesi saya akan rangkum pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan paling banyak itu yang nanti akan saya ajukan untuk paling banyak dibahas. Begitu. Dan Bapak Ibu, kita masih menerima untuk pendaftaran sampai mungkin malam ini sampai jam 10 ya Bapak Ibu, 10 malam. Nanti Bapak Ibu mohon konfirmasi bagi yang berminat atau saudaranya yang saat ini sedang membangun kos atau sedang mengelola kos bisa di-sharingkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk informasi hari ini dan di bulan April mendatang akan ada training masa persiapan pensiun publik yang akan dilaksanakan 21 sampai 23 April bagi rekan-rekan Bapak Ibu, rekan kantor yang mungkin kemarin melihat Bapak Ibu training dan pengen boleh disampaikan informasinya, nanti kita akan sampaikan detailnya begitu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup perjumpaan hari ini, saya akan menyampaikan mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin selama saya bertugas banyak hal yang kurang berkenan, sikap ataupun tutur kepada Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita tutup, boleh Bapak Ibu dan Coach Sandi untuk menghidupkan kameranya, kita akan foto bersama. Terima kasih Mbak, terima kasih Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Di sini ada Pak Adnan sudah on kamera. Terima kasih Pak HW. Mohon maaf di sini tertulis Pak HW. Pak Jarod Sena juga, Bu Ratri, Saraswati. Terima kasih Pak Teguh, Pak Dayat, Pak Zainal. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, saya akan foto Bapak Ibu semuanya dalam hitungan 165 ya, Bapak Ibu. Angka yang bagus untuk kami biasanya. Oke, 1, 6, 5. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas agendanya. Dan kita akan berjumpa lagi di webinar minggu depan ya Pak, di jam yang sama. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu Tia, Coach Andi, Bapak Ibu sekalian, izin live. Terima kasih Mas Adnan. Waalaikumsalam. Lama gak ketemu. Terima kasih Mas Jarod. Terima kasih Mas, Mbak. Terima kasih. Mbak Tia, terima kasih Jerly. Injil. Terima kasih Bu. Sehat Terima selalu. kasih. Semua. Terima kasih. Dan mereka hanya sebatas sampai di lihat saja. Istri pertama adalah amal soleh. Inilah yang